Hai, akhirnya bertemu lagi dengan kalian para manusia-manusia yang sekarang lagi nonton YouTube pakai mata. Kali ini saya akan mereview film Spanyol tahun 2020 dengan judul The Paramedic. Film ini menceritakan sosok seorang suami yang mengalami kesialan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, hingga akhirnya ia menjadi seorang psikopat. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja gas filmnya. Film pun dimulai. Kisah dimulai dengan ditampilkan adanya kecelakaan antara dua mobil di jalanan. Tak lama kemudian datanglah mobil ambulan di situ. Segera dua petugas ambulan tersebut menolong korban kecelakaan. Di saat mobil ambulan yang lain datang, lalu semua petugas sibuk membantu korban. Tepat saat itulah salah seorang petugas bernama Angel, kita panggil saja Angel, mengambil kacamata milik korban kecelakaan. Si Angel ini sudah memiliki seorang istri bernama Vanessa, tapi sampai sekarang mereka belum dikaruniai seorang anak. Meskipun begitu, Vanessa selalu berusaha membuat keluarganya tetap harmonis. Di apartemen tersebut, Angel juga punya tetangga seorang kakek yang memelihara seekor anjing, yang mana Angel selalu merasa terganggu karena gonggongan anjing si kakek. Angel kemudian menyimpan kacamata yang ia curi kemarin dari korban kecelakaan. Dan malam pun telah tiba. Di situ terlihat Angel bersama temannya yang bernama Ricardo. Mereka sedang standby di mobil ambulan menunggu panggilan. Saat Ricardo sedang bercerita, Angel malah fokus menonton video pembuahan sel sperma dengan sel telur. Tak lama kemudian ada panggilan untuk ambulan mereka. Tiba di TKP, ternyata kondisi orang tersebut sudah meninggal. Tapi lagi-lagi, di saat tak ada yang melihat, Angel mengambil barang milik korban lalu dijual. Por esta mierda no te doy más de 200. ¿Tú de dónde sacas? 250. Ketika sampai di rumahnya, terlihat Vanessa sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Namun tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk. Tapi Vanessa mengabaikan chat tersebut di hadapan Angel. Hal itu pun membuat Angel curiga jika Vanessa punya hubungan yang lain. Sehingga Angel mulai menyalah-nyalahkan Vanessa tentang kenapa mereka masih belum punya anak. Pergilah Angel untuk tes kesuburan, lalu ternyata dinyatakan bahwa kualitas sperma Angel pergerakannya sangatlah lambat dan kebanyakan tak mampu menembus dinding sel telur. Singkat cerita, mobil ambulan Angel dan Ricardo mendapat panggilan lagi. Segera mereka membawa korban ke rumah sakit karena kondisinya sedang kritis. Seperti biasa, Angel berada di belakang menemani pasien, sedangkan Ricardo yang menyetir mobil ambulan. Lalu tiba-tiba ya, telah terjadi kecelakaan dan sekarang kondisi fisik Angel mengalami kelumpuhan pada kakinya. Waduh, mana belum punya anak, sekarang malah tambah susah bikin anaknya. Untungnya Vanessa masih sayang dan menerima Angel apa adanya. Berbeda dengan suaminya yang karena kondisinya seperti itu, justru malah membuatnya semakin curigaan, cemburuan. Intinya posesif dan selalu overthinking lah pokoknya pada Vanessa. Karena sugesti buruk Angel yang takut ditinggal selingkuh, apalagi saat ini fisiknya sudah cacat. Hal itu membuat Angel berencana akan menyadap HP-nya Vanessa. Di lain sisi, Angel juga masih berjuang supaya kakinya kembali normal seperti sedia kala dengan mengikuti sebuah pelatihan. Singkat cerita, keesokan paginya Ricardo datang menjenguk temannya itu. Dan setelah kecelakaan tempo lalu, ternyata kondisi Ricardo baik-baik saja. Padahal ia datang dengan niat baik, tapi Angel masih benci dan menyalahkan Ricardo. Ya memang sih Ricardo yang nyetir, tapi siapa juga yang pengen kecelakaan. Syukur-syukur masih dikasih kesempatan hidup. Angel temen tuturanmu. Kini Vanessa akan berangkat kuliah, tapi sebelum itu Angel meminta tolong pada Vanessa untuk membelikannya sebuah es krim. Tepat saat itulah Angel akan menyadap HP-nya Vanessa. Akhirnya Vanessa pun berangkat kuliah juga. Setelah beberapa saat, Angel membuka aplikasi penyadap pada laptopnya.
dan rencananya ternyata berhasil. Ketika tidur siang, lagi-lagi Angel terganggu dengan gonggongan anjing si kakek. Terbesitlah sebuah pikiran jahat di kepalanya. Ketika makan malam, Angel bercerita jika pelatihnya bilang bahwa Angel mengalami kemajuan dan kondisinya sudah semakin membaik. Tapi entah kenapa, tanggapan Vanessa biasa-biasa saja, seperti tak terkejut atau tak senang mendengarnya. Alhasil percecokan pun terjadi yang dimulai oleh Angel sendiri. Al puto veterinario. No empieces, por favor. Empiezo si me da la gana. Ketika Angel di rumah sendirian, tiba-tiba nyeri kakinya kumat. Dan ternyata obat pereda nyeri yang ada di kamarnya pun telah habis. Vanessa dihubungi berkali-kali juga tak bisa. Alhasil dengan menahan sakit, Angel pergi menuju lemari obat. Dan untungnya ia menemukan obat pereda nyeri yang memang sudah distok oleh Vanessa. Terbesit lagi rencana buruk di kepalanya dengan menyembunyikan obat pereda nyeri tersebut di bawah kasurnya. Alhasil saat Vanessa pulang, Angel langsung menyalahkan Vanessa yang tidak becus merawat suaminya. Vanessa pun langsung membelikan obat pereda nyeri itu lagi. Di saat itulah Angel merencanakan sesuatu yang buruk, yakni akan membunuh anjing si kakek dengan jarum-jarum yang disisipkan pada sebuah daging. Pergilah Angel ke taman yang mana si kakek dan anjingnya biasanya berada di situ. Tak butuh waktu lama, anjing itu pun datang kepada Angel, lalu diberilah daging tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Angel membuka laptopnya dan mendapati percakapan Vanessa dengan temannya. Bahwa di situ Vanessa sedang curhat jika ia tak tahan lagi dengan perilaku dan sikap suaminya yang kasar dan suka marah-marah. Tak ingin kehilangan istri tercintanya, maka Angel langsung berubah dimulai dengan membuat kejutan yang sangat romantis untuk Vanessa. Angel bersikap sangat ramah dan membuat malam itu malam yang sangat istimewa. Dan akhirnya mereka berdua pun melakukan hubungan preketekoak. Tapi ternyata lumpuh di kakinya juga berdampak pada torpedonya sehingga membuatnya kurang bergairah. Tak lupa setelah itu Angel pun mandi junub supaya tak membatalkan sholat 5 waktunya. Vanessa yang sedang membaca buku tiba-tiba mendapat pesan WA. Tapi ketika muncul notifikasi di HP Vanessa, secara bersamaan ada notifikasi dari laptopnya Angel. Vanessa pun langsung memeriksanya dan benar saja, seluruh sistem di HP-nya sudah terhubung dengan laptop tersebut. Alhasil sebelum Angel selesai dengan mandinya, Vanessa segera kabur dari rumah tersebut karena ia takut jika Angel telah mengetahui semua rahasianya. Dari sinilah jiwa-jiwa psikopat dalam diri Angel akan bangkit. Beberapa bulan telah berlalu setelah kepergian Vanessa. Waktu itu Angel menjalani kehidupannya sendirian. Bahkan ia sempat tak pernah mengikuti pelatihan untuk kakinya selama beberapa bulan. Meskipun Angel sudah lama ditinggal oleh Vanessa, tapi Angel masih ingin hidup bersamanya. Maka Angel yang penasaran dengan kabar Vanessa saat ini pun pergi untuk memantau Vanessa ketika pulang. Dan ternyata Ricardo datang untuk menjemput Vanessa yang baru pulang. Angel pun tak terima dengan hal itu. Cinta di hatinya kini akan berubah menjadi obsesi. Diikutilah mereka berdua oleh Angel hingga sampai di toko peralatan bayi. Karena memang saat ini Vanessa sedang hamil anaknya Ricardo. Wah. Saat di rumahnya, Angel langsung merencanakan sesuatu. Entah apa yang dilakukan, tapi yang jelas ia akan melakukan hal yang buruk. Keesokan paginya, Angel datang menemui Vanessa tanpa sepengetahuan Ricardo. Setelah Vanessa tahu jika Angel datang padanya, Vanessa langsung menyuruh Angel untuk pergi menjauhinya. Tapi di situ Angel bilang jika ia sudah ikhlas dengan semua yang telah berlalu dan hanya ingin mengucapkan selamat tinggal, itu saja. Ketika Angel hendak pulang, Vanessa menghentikannya karena ia merasa kasihan kepada Angel. Alhasil ia mengantar Angel pulang sambil mengobrol di jalan sebagai pertemuan terakhirnya. Sesampainya di depan apartemen, Vanessa pun akan pamit pulang. Tapi di situ Angel bilang jika semua barang milik Vanessa yang tersisa sudah dikemas dan silahkan jika Vanessa mau mengambilnya. Masuklah Vanessa ke rumah Angel. Sempat ditawari minuman oleh Angel tapi Vanessa menolak karena ia tak mau berlama-lama. Angel bilang jika barang milik Vanessa ada di kamar neneknya. Lalu tiba-tiba
Ya, Vanessa telah disuntik dengan morfin yang sebelumnya Angel beli secara ilegal. Dan kini Vanessa telah diikat di atas tempat tidur. Karena Vanessa yang terus berontak dan mencoba berteriak, maka diputarlah musik dengan volume yang tinggi. Angel juga membuka WA-nya Vanessa yang di situ banyak pesan suara dari Ricardo yang khawatir dengan kondisinya Vanessa. Angel pun membalas pesan tersebut sesuai pikiran buruknya. Lalu HP-nya Vanessa itu pun dibuang ke sungai. Malam pun telah tiba dan akhirnya musik yang terus berulang dan berbunyi keras itu pun dimatikan. Dibukalah kain penutup mulutnya Vanessa. Tapi baru bicara sebentar Vanessa langsung berteriak sehingga mulutnya pun dibungkam kembali dan disuntik lagi. Tak lama kemudian si kakek mengetuk pintu rumahnya Angel karena ia merasa terganggu dengan musik yang diputar sangat keras itu. Angel jadi balik marah pada si kakek karena biasanya gonggongan anjing si kakek bahkan mengganggu Angel setiap hari. Alhasil si kakek pun balik minta maaf dan bilang jika kini anjingnya telah mati dibunuh. Selain masalah musik, si kakek juga penasaran karena ia mendengar teriakan dari dalam rumah Angel. Ia khawatir jika itu adalah suaranya Vanessa. Namun Angel bilang jika ia sudah lama berpisah dengan Vanessa. Sementara yang ada di dalam adalah pelacur yang disewanya. Dan si kakek pun jadi percaya. Singkat cerita, saat ada di jalan, Angel bertemu dengan Ricardo yang menanyakan keberadaan Vanessa. Tapi Angel pura-pura tak tahu dan seketika ia pura-pura sakit perut. Kini Vanessa sudah tak diikat dan tak dibungkam lagi. Tapi ternyata Angel telah membuat kaki Vanessa lumpuh untuk sementara. Mungkin karena obsesi sehingga Angel berbuat demikian supaya Vanessa tak bisa pergi jauh darinya. Disinilah kita melihat ekspresi wajah Angel disertai lagu berikut membuat suasana sangat-sangat mencekam. Angel pun membuat makan malam untuk mereka berdua. Lalu ketika Angel lengah, tiba-tiba setelah Vanessa telah disuntik kembali, si kakek mengetuk pintu rumahnya Angel karena lagi-lagi mendengar suara teriakan dari Vanessa. Dan saat dibuka membuat si kakek semakin curiga karena melihat adanya darah di kepala Angel. Angel yang sudah tak bisa mengelak pun mempersilahkan si kakek masuk ke rumahnya. Dan setelah membunuh, Angel langsung menyuruh orang untuk membuang jasad si kakek sekaligus membersihkan jejak pembunuhan tersebut. Keesokan paginya datang dua polisi karena laporan Ricardo yang curiga jika Angel ada hubungannya dengan hilangnya Vanessa. Namun akhirnya tuduhan itu pun tak dapat dibuktikan. Karena tak ingin ada yang mengganggu hubungannya lagi, Angel mengambil kunci rumah Ricardo yang ada di tasnya Vanessa. Dan setelah berhasil masuk, Ricardo langsung disuntik dan dibunuh. Lalu membuat kematian tersebut seolah-olah Ricardo overdosis. Sebenarnya Angel sangat sayang pada Vanessa dan bayi yang dikandungnya. Karena itulah ia membiarkan Vanessa dan bayinya tetap hidup dan merawatnya dengan baik. Tapi obsesi ingin selalu memiliki itulah yang membuatnya jadi psikopat. Bahkan Angel juga sudah membeli peralatan bayi dan cincin kawin untuk mengajak Vanessa menikah dengannya lagi. Namun Vanessa tak menerima cincin kawin tersebut. Ketika Vanessa ingin buang air kecil, Angel terus mengikutinya dari belakang. Alhasil Vanessa meminta Angel untuk menunggu di luar dan menutup pintu kamar mandinya. Maka tepat saat itulah Vanessa akan merencanakan sesuatu. Vanessa pun membuka keran supaya tak terdengar apa yang sedang ia lakukan. Di situ Vanessa mengambil pemotong kuku yang memang disediakan di kamar mandi. Lalu disimpannya pemotong kuku itu entah di celana dalamnya atau di dalam lubang kehidupannya. Malam pun telah tiba. Setelah Vanessa telah diikat dan dibungkam kembali, Angel pamit pergi ke apotik untuk membeli obat. Di saat itulah Vanessa mengeluarkan pemotong kukunya untuk memotong tali, lalu segera membobol pintu dengan sebuah obeng.
Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Vanessa segera menuju ke lift apartemen. Tapi tak disangkanya, Angel sudah kembali dari apotik. Alhasil Vanessa pun merangkak menuruni tangga, namun masih saja dikejar oleh Angel. Akhirnya Angel pun terjatuh dari tangga namun belum mati. Dan film diakhiri dengan kondisi Angel yang semakin parah karena mengalami stroke. Lalu kemudian datanglah Vanessa di situ untuk membawa Angel pulang. Dan sepertinya melihat ekspresi wajah Vanessa disertai dengan lagu berikut, sepertinya kini jiwa-jiwa psikopat dalam diri Vanessa mulai bangkit untuk balas dendam. Porque me enseñaste de champán, Oke, film pun selesai. Dari awal sampai akhir kita selalu diperlihatkan sisi negatif dari sosok Angel. Mulai dari mencuri, pemarah, posesif, pembohong, obsesi, sampai jadi psikopat. Tapi ada satu hal yang dapat kita contoh. Seberat apapun cobaan hidupnya, Angel tak pernah putus asa atau bahkan sedikit pun tak terbesit untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika tak mampu berbuat baik, cobalah untuk tidak berbuat buruk pada orang lain. Walau seberat atau sesengsara apapun hidup kita, jangan pernah melakukan hal yang tidak benar, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam damai dan goodbye.